guna menyaksikan dan mengikuti bersama agenda Tarhib Ramadan dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini, sekalipun dalam kondisi panas luar biasa, mudah-mudahan dengan keikhlasan Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita ini akan mendatangkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya kehadiran kita pada kesempatan siang hari ini juga mudah-mudahan bagian daripada wasilah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang memberikan manfaat yang banyak. Tentunya bagi kedua orang tuanya, bagi masyarakat kita, bagi negara kita, bagi bangsa kita, dan insya Allah akan memberikan manfaat yang banyak bagi agama kita. Karena para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mustahil, ya, sekali lagi tidak mustahil kehadiran kita untuk bisa bersilaturahmi di tempat ini. Walaupun saya yakin ibu dan bapak sekalian juga sedang dihadapkan dengan begitu banyak pekerjaan, tugas-tugas dan lain sebagainya. Akan tetapi yang mengundang acara ini adalah guru dari anak-anak kita, kepala sekolah dari anak-anak kita. Maka segala pekerjaan, tugas-tugas yang lain ditinggalkan terlebih dahulu hanya sekedar untuk menghadiri acara kita pada siang hari ini. Insya Allah, apabila kehadiran kita dengan niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinkan mudah-mudahan ini menjadi pembuka bagi anak-anak kita untuk lebih semangat lagi belajar di sekolah Islam terpadu An-Naba ini. Termasuk juga mudah-mudahan menjadi pembuka bagi anak-anak kita untuk bisa meraih kesuksesan dalam kehidupan mereka, baik hari ini maupun di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam kesempatan siang hari ini saya diberikan amanah untuk bisa sedikit memberikan nasihat, sedikit memberikan arahan yang mudah-mudahan arahan dan nasihat ini menjadi bermanfaat yang banyak bagi kita semuanya. Terutama sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah Bu, tidak akan panjang-panjang karena saya juga melihat raut wajahnya saja pengen segera selesai. Udah kelihatan wajah lelahnya, udah kelihatan wajah panasnya, udah kelihatan wajah pengen segera balik ke rumah masing-masing. Termasuk juga udah kelihatan wajah banyak utangnya juga kelihatan. Betul? Wajah-wajah banyak utang, wajah-wajah banyak masalah, betul nggak? Betul. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepakat tidak kalau seandainya tausiah yang saya berikan tidak melebihi dari setengah jam? Ada yang nawar nggak? Boleh kalau ada yang nawar. Pak Kiai jangan setengah jam,
20 menit saja boleh. Silakan, ada yang nawar? Batas asar, Kiai. 5 menit saja. Alhamdulillah, dibuka sudah selesai, saya turun lagi. Paling lama Ustaz insya Allah setengah jam. Nih sekarang sudah jam 14.27. Jadi insya Allah jam 15 kurang kita akan selesaikan agenda ini dan pengajiannya akan kita selesaikan. Udah kelihatan wajahnya juga udah merungut begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kalimat saya ini, saya ingin mengingatkan kepada seluruh hadirin semuanya bahwa saat ini kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Penghujung bulan apa, Bu? Kalau sudah Sya'ban apa? Kalau sudah Sya'ban apa? Tidak ada bulan puasa, yang ada itu bulan Ramadan. Ada bulan puasa? Nggak ada. Dimulai dari bulan Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nggak ada yang namanya bulan puasa. Adanya adalah bulan kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh hadirin sekalian bahwa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan menginjak bulan Ramadan. Berapa hari lagi, Bu, Ramadan? Ayo, berapa hari lagi Ramadan? Ada yang nyebut sekian hari. Karena bisa jadi pada tahun ini, Ramadan tahun ini akan terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan hari pertama bulan Ramadan. Ada yang berpendapat Ramadan itu akan jatuh pada hari Sabtu. Ada juga yang berpendapat bahwa Ramadan tahun ini akan jatuh pada hari Ahad. Tak perlu harus dipermasalahkan oleh kita. Di Ramadan ini apa Sabtu atau Ahad, yang nggak boleh itu Ramadan dimulai hari Senin. Malam tadi saya ngisi tabligh akbar di Indramayu, ibu dan bapak sekalian. Ketua DKM menyampaikan kepada saya, Pak Kiai, di masjid kami ini selalu menerima apapun perbedaan-perbedaan pendapat. Termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi bagi jamaah yang mau melaksanakan saumnya pada hari Sabtu silahkan, yang mau melaksanakan pada hari Ahad juga silahkan. Selalu memfasilitasi kalau seandainya ada perbedaan-perbedaan pendapat. Cuman saya titip saja kepada ketua DKM, boleh memfasilitasi Sabtu dan Minggu, tapi jangan memfasilitasi hari Senin dan Selasa. Ketua DKM bilang, siap Pak Kiai, sebab nggak ada bulan puasa akan dimulai pada hari Senin atau Selasa, karena Ramadan itu harus dimulai pada tanggal 1 Ramadan. Sepakat enggak Bapak Ibu sekalian Ramadan dimulai dari 1 Ramadan? Sepakat. Tapi jangan sampai ibu dan bapak sekalian sakarep deweke baik. Ngerti kata tuh sakarep deweke baik? Saya sih mau berpuasa, yang paling belakangan puasanya, tapi yang paling duluan Idul Fitrinya. Ini sakarep baik yang kayak begini. Sakarep deweke baik. Enaknya saja mau melaksanakan ibadah puasa, pengen puasanya belakangan, tapi Idul Fitrinya, Lebarannya duluan. Jangan. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin semuanya bahwa insya Allah kita sekarang sedang berada di penghujung bulan Sya'ban.
dan tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan usia kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Kok nggak ada yang amin? Kalau nggak ada yang amin berarti besok lusa mati. Ayo, amin tidak? Nah begitu, kalau pengen usianya panjang dan ingin ketemu dengan Ramadan, aminin yang sekeras-kerasnya. Ini kita berharap berdoa ingin ketemu dengan bulan Ramadan tapi tidak amin, berarti besok ibu berharap ingin segera meninggal dunia. Mau kayak begitu? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau duluan masuk surga? Mati dulu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar 3 hal saja yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian berkaitan dengan karakter orang mukmin ketika menyambut bulan suci Ramadan. Nah, 3 saja dah. Saya tidak menjelaskan yang banyak-banyak, 3 saja. Bagaimana karakter orang-orang mukmin ketika datang bulan Ramadan? Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, maka begitu datang bulan Ramadan harus memiliki 3 karakter ini baru dikatakan orang yang beriman. Tapi ketika 3 karakter ini tidak ada dalam jiwa kita, maka diragukan keimanan kita. Pertama, Bu, halo, hai, halo. Perhatiin ke sini atuh, jangan ngobrol saja. Ya. Tapi lebih mantap kalau seandainya di depan kiai ini ada kopi, tambah mantap. Mudah-mudahan nih panitia ngerti gitu, ada kopi di sini. Setuju kopi? Oh, kompak banget orang Pantura kalau sudah urusan kopi. Apalagi bapak-bapaknya nih kalau udah urusan kopi. Baik. Karakter yang pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman ketika datang bulan suci Ramadan adalah menyambut dengan penuh kegembiraan. Ini yang pertama, Pak. Ya. Karakter yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan itu adalah menyambut dengan penuh kegembiraan. Nih, saya mau tanya ke ibu-ibu, datang bulan Ramadan ini gembira apa? Seneng apa? Kalau seneng senyumnya aja berbeda, Bu. Ini ngomong seneng tapi senyumnya senyum yang tidak memiliki makna. Senyum dong. Oh, ternyata pakai Oh, beginilah kalau PPKM. Masya Allah, dimulai dari COVID, diikuti oleh anaknya Delta, diikuti lagi oleh omnya Omikron, nanti diikuti lagi oleh ibunya Umikron, diikuti lagi sama kakeknya Papakron, nanti datang lagi uyutnya Popcorn. Pusing dah. Ya, kapan kita bebas dari belenggu? Ini kalau dihitung beli masker udah berapa juta nih, Bu? Masya Allah. Kermah datang Omikron, minyak waduh, tambah pusing. Baik, karakter yang pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman ketika datang bulan suci Ramadan itu menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Tidak ada bagi orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan menjadi beban bagi dirinya. Awas nih bapak-bapak, ya.
Bapak-bapak ketika datang bulan Ramadan, duh, merenmal ngopi berang-berang. Jadi beban yang sangat berat luar biasa. Nggak bisa makan siang-siang, nggak bisa minum siang-siang, nggak bisa ngopi siang-siang, nggak bisa ngerokok siang-siang, nggak bisa menyentuh ibunya siang-siang. Beban berat dalam jiwanya. Bukan karakter orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan lalu kemudian menjadi beban bagi dirinya. Orang yang beriman itu ketika datang bulan Ramadan disambut dengan penuh sukacita. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan itu beliau mengumpulkan para sahabatnya. Nih Pak, Bu, ya, kalau seandainya ada di masyarakat kita yang mengumpulkan jamaah menjelang bulan Ramadan, ada sunnahnya dari Rasul. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menjelang datang bulan Ramadan, dia mengumpulkan para sahabatnya, lalu kemudian beliau berpidato di hadapan para sahabatnya dengan kalimat qad ja'akum sahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dijelaskan oleh Rasul kepada mereka. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ngumpul hari ini, anggap bahwa kita ini adalah sedang melaksanakan sunnah Rasul, di mana Rasul mengumpulkan para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu kepada para sahabatnya sebagai wujud rasa gembiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Gak usah panjang-panjang biar cepat selesai ngajinya. Yang kedua, karakter orang-orang mukmin yang kedua ketika datang bulan suci Ramadan adalah menyiapkan segala sesuatunya ketika datang bulan Ramadan. Ini kalau yang pertama, kalau Rasul mengatakan bahwa qad ja'akum sahrun adzim, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang terhormat, ya, bulan yang terhormat, maka berbahagialah kalian ketika datang bulan agung itu. Kita saja, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita saja ketika akan kedatangan orang terhormat, ketika kita akan kedatangan orang yang mulia, orang yang memiliki, Masya Allah, betapa bergembiranya kita ketika kita akan kedatangan. Bupati mau datang, wah, bergembiranya. Wakil bupati mau datang bergembira, menteri mau datang bergembira, presiden mau datang bergembira. Padahal Allah dan Rasulnya menjelaskan bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung, yang melebihi keagungan umat manusia. Oleh karena itu kata Rasul, bergembiralah. Nah yang kedua, kalau kalian orang-orang yang beriman sudah merasa bergembira ketika datang bulan Ramadan, maka karakter yang kedua adalah menyiapkan segala sesuatunya untuk datangnya bulan suci Ramadan. Ini kira-kira ibu dan bapak kalau bekerja di sebuah perusahaan misalnya, ketika akan datang orang yang terhormat itu nyiapin nggak Pak? Ini dia baru kopi. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Kopi dulu, kopi. Masya Allah. Ini buat apanya Ustaz? Oh buat ini. Kirain digituin. Baru ada ternyata kopi di mana di Ciasem dengan gelas yang besar satu. Biasanya gelasnya yang kecil, biasanya tumpahin. Biasanya begitu. Kopi dulu Ustadz Sofandi. Ayo jemaah ngopi dulu. Kopi kapal seuneu ieu mah. Biasanya kopi Pak Kiai itu di atas 25.000, ini turun derajat menjadi 3.000. Biasanya 25.000 Ustadz, lalu ini jadi turun derajat menjadi 3.000. Alhamdulillah.
dimiliki oleh kita orang-orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan, menyiapkan segala sesuatunya untuk datangnya bulan suci Ramadan. Saat akan datang pejabat, kita nyiapin segala-galanya. Betul, Bu? Ini mau datang pejabat, mau datang bupati ke desa tersebut, kepala desa ngumpulin kadus, ngumpulin RW, ngumpulin RT, nyiapin makanan, nyiapin minuman, segala-galanya dihias segala macam, hanya sekedar dengan kedatangan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka layak bagi orang-orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan tuh nyiapin segala sesuatu. Udah nyiapin nih belum, Bu? Halo? 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 Bolototan baik. Udah nyiapin apa? Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Udah nyiapin apa? Minyak udah. Minyak. Masya Allah. Tadi saya tarhib Ramadan di Pondok Pesantren Al-Ukhwah promo. Pondok Pesantren Al-Ukhwah, ibu-ibu rahimakumullah, dijejerin minyak semuanya. Yang datang ibu-ibu, tamu-tamu yang datang, ambil satu. Udah nyiapin minyak belum? Minta ke ketua yayasan. Masya Allah. Jadi yang sudah kita siapkan, tinggal beberapa hari lagi menuju Ramadan. Apa yang sudah kita siapkan? Bahwa tamu agung itu akan datang ke hadapan kita, tamu agung itu akan datang ke rumah kita. Apa yang sudah kita siapkan, Ibu? Ayo. Apa yang sudah disiapin? Ayo. Etong udah disiapin? Udah belum? Bakakak udah disiapin? Kopi udah disiapin? Masya Allah. Katanya kita ini mau kedatangan tamu agung, tetapi kita belum siap apa-apa. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, apa yang harus disiapkan, Pak Kiai? Yang disiapkan itu bukan hanya sekedar dalam bentuknya materi, Ibu. Pertama yang harus disiapkan oleh kita adalah iman kita harus siap, ruhiyah kita harus siap, mental kita harus siap, tenaga kita harus siap, fisik kita harus siap, harta kekayaan kita harus siap loh. Kenapa harta kekayaan harus siap? Biasanya bulan Ramadan itu lebih boros dibanding bulan yang lain. Betul? Betul apa betul? Ternyata pada bulan Ramadan itu saat berbuka itu tidak cukup dengan satu menu, kadang-kadang beribu-ribu menu. Kolak aja berapa jenis? Ayo, kolak saja berapa jenis, kok? Kolak pisang disediain, kolak waluh disediain, kolak cangkaleng disediain, kolak sandal jepit disediain, kolak sepatu butut disediain, dikumpulin semuanya. Es pun juga dengan beragam jenisnya. Es apa aja nih Pak Sofandin? Es bul-bul, apa lagi? Es kuah, es bul-bul, es ketrok, apa lagi Bu? Es jus apa Bu? Kerupuk ya. Pada bulan Ramadan ini akan lebih banyak, ya, akan lebih banyak harta yang akan kita keluarkan, bukan hanya sekedar untuk kepentingan makan kita saat berbuka dan sahur, tetapi harta yang akan kita keluarkan dalam rangka untuk bersedekah pada bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling berehan, orang yang paling baik. Tapi ketika pada bulan Ramadan, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih baik bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu siapin harta kita, uang kita, jangan semuanya dibeliin minyak, sodakohin ke tetangga. Ada makanan bagikan ke tetangga, jangan dihabisin sekarang. Ini yang harus kita siapkan.
Jangan sungkan-sungkan untuk bisa memberikan makanan ke tetangga kita, Bu. Sedekah. Ya. Sedekah di bulan-bulan yang lain Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi sedekah kita pada bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, wa ana ajibihi, aku yang akan membalas orang yang beramal pada bulan Ramadan. Ustaz, lalu bisa jadi sedekah yang kita berikan pada bulan Ramadan melebihi dari 700 kali lipat. Wa ana ajibihi, as-saumuli, saum itu buatku dan aku yang akan membalas orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus disiapkan oleh kita ya adalah bagi orang-orang yang beriman menyiapkan segala keperluan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Yang terakhir, alhamdulillah 14.48 selesai 14.50. Tinggal 2 menit lagi. Tenang Bu, tenang, tinggal 2 menit lagi. Apa yang ketiga? Karakter orang-orang yang beriman ketika datang bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah memanfaatkan bulan itu dengan sebaik-baiknya dan tidak membiarkan lewat begitu saja. Awas Bu, awas. Halo, halo, halo. Yang ketiga, orang yang beriman itu adalah orang yang memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya dan tidak melewatkan tamu agung itu begitu saja. Ini kan kalau bapak-bapak datang bupati misalnya ke lembaganya, apa yang disiapin ya, dimanfaatin. Mumpung ada bupati, lihat jalan yang jelek, kan begitu Pak, ya kan? Mumpung ada bupati, ke desa kita dibawa ke tempat yang jelek, dibawa ke jalanan yang jelek, dibawa kepada bangunan yang belum selesai. Manfaatin tamu agung itu untuk kebaikan kita semua. Jadi orang yang beriman itu nggak boleh melewatkan Ramadan begitu saja, tapi tidak bernilai bagi dirinya, bagi keluarga dan masyarakatnya. Tapi orang yang beriman, ketika dia tahu bahwa Ramadan itu penuh dengan keistimewaan, maka orang yang beriman, yang dilakukan oleh orang yang beriman, ingin memaksimalkan Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan agar Allah mendatangkan barokah, agar Allah mendatangkan rahmat, agar Allah mendatangkan maghfirah bagi kita semuanya. Itu karakter yang ketiga orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mulai muncul tekad dalam jiwa-jiwa kita. Mulai tanggal 1 Ramadan kita akan selesaikan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Harus punya tekad. Bapak misalnya bila tahun-tahun sebelumnya tarawehnya selalu terganggu, tahun ini harus punya tekad, saya harus menyelesaikan tuntas taraweh tahun ini, tidak boleh ada yang terlewat. Jika pada tahun-tahun sebelumnya betapa susahnya kita membaca Al-Quran, tekad dalam jiwa kita akan menyelesaikan khatam Al-Quran tahun ini. Itu yang harus dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman ketika datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga insya Allah kalau seandainya orang yang beriman ini mengisi Ramadan itu dengan berbagai macam amalan-amalan, kata Rasul sendiri mengatakan bahwa 10 hari pertama Allah akan datangkan barokahnya, Allah akan datangkan rahmatnya. Berikutnya Allah akan datangkan al-itqun minan nar. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan datangnya bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal yang tidak memberikan manfaat apapun bagi kita, tetapi harus menjadi tekad. Tahun ini Ramadan kita harus lebih bermakna bagi keluarga kita. Siap Ibu? Ibu, Bapak sudah siap? Akan memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sudah siap?
akan memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan amalan-amalan yang terbaik bagi kita. Siap? Insya Allah kalau kita sudah siap, maka Allah akan membukakan keringanan-keringanan bagi kita untuk bisa melaksanakan amal pada bulan Ramadan. Cukup segitu saja, Bu. Udah kelihatan dengan bola. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya hanya sekedar pembuka saja, tidak menyampaikan makna tentang saum, tidak menyampaikan makna tentang Ramadan, tetapi paling tidak mulai saat ini kita harus menyiapkan 3 hal tadi ketika Ramadan itu akan datang kepada kita. Dan insya Allah ketika karakter-karakter 3 itu muncul dalam jiwa kita, maka datangnya bulan Ramadan akan memberikan arti manfaat penting yang sebesar-besarnya bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji tadi tidak lebih dari 30, betul? Tidak lebih dari 30 menit. Mudah-mudahan lagu 30 menit. Ada lagu 30 menit? Ada lagu 30 menit? Hah? 30 menit. Ada yang hafal, Bu? Saya menyesuaikan dengan lagu 30 menit itu aja dah. Ya? Kalau 30 menit yang tadi lagu itu tidak ada kata-kata, perlu kursus katanya untuk berkata-kata. Karena diam saja 30 menit. Alhamdulillah saya 30 menit ngomong. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk bisa melaksanakan amal-amal ibadah pada bulan Ramadan, dan mendorong kita semuanya untuk terus beraktivitas dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan pembawa acara Bu Intan untuk langsung meminta untuk berdoa. Ayo kita bersama-sama berdoa, Bu. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang ribut, tidak ada yang ngobrol, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum saya memulai doa, kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali, lalu kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Bukan nikah, bukan ini. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'
wa min qalbin la yahsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yastajabu laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hayyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhmu wasrah suduruha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitna ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma fataqabbal minna du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa jami' ibadatina innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati ummul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih Pak Kiai Ade Sugianto atas materi yang telah diberikan, energi, semangat untuk kita bisa menggapai kemuliaan Ramadan dengan persiapan fikriyah, jasadiah, dan ruhiyah. Insya Allah mudah-mudahan 3 nasihat tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai senantiasa bisa kita sama-sama amalkan. Menginjak pada acara berikutnya yaitu penutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi sudah ditutup oleh Pak Kiai dengan doa penutup. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita ya, walaupun acara tablik akbar ini selesai pada hari ini, tapi insya Allah rangkaian agenda Ramadan SIT An-Naba masih terus berlanjut. Menyampaikan beberapa pengumuman terkait dengan rangkaian agenda Ramadan SIT An-Naba. Insya Allah pas Ramadan kita membuka donasi, membuka peluang amal untuk seluruh keluarga besar SIT An-Naba. Dalam hal ini orang tua murid, siswa dan siswi ataupun masyarakat sekitar, kita akan mengadakan takjil gratis. Kemudian ada bazar atau bakti sosial. Kemudian juga ada santunan anak yatim dan duafa, insya Allah. Jadi silakan untuk ayah dan bunda yang akan mengirimkan donasinya bisa melalui
kontak person yang telah disediakan di flyer-flyer publikasi yang telah kami kirim, yang telah Bapak Ibu Wali kelas kirimkan ke grup masing-masing. Itu ya, untuk mengakhiri acara kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara dan atas nama panitia mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih sekali lagi untuk ayah bunda yang telah hadir di acara tablik akbar SIT Annaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya bunda, silakan yang ingin menyaksikan tayangan ulang dari rangkaian agenda Ramadan kita di Annaba, kami ada channel YouTube yang bisa di like, komen, dan subscribe. Semua kegiatan sekolah SIT Annaba ada di YouTube SMP IT Annaba, seperti itu ya. Silakan dari pawai, tablik akbar, dan acara-acara selanjutnya yang akan